Shalom, jumpa kembali bersama saya penginjil akhir zaman. Apa kabar saudara terkasih? Semoga semuanya baik-baik saja, selalu senantiasa sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus, senantiasa memberikan kita rejeki dan perlindungan serta kesehatan senantiasa di 2022 ini. Sobat setia, saya mau tunjukkan sesuatu bahwa menjelang kedatangan Yesus, terutama di penghujung akhir zaman ini, ada sebuah pengalaman yang baru saja terjadi dalam diri saya, khususnya di tanggal 19 Januari 2022, kebetulan masih bulan pertama tahun 2022, saya mengalami musibah penipuan, kasus penipuan online. Jadi tema kita pada hari ini, saya mau menjelaskan bahwa semakin maraknya penipuan online menjelang kedatangan Yesus atau di penghujung akhir zaman ini. Saya mau sedikit sharing supaya sobat setia jangan terjadi seperti saya, dan ini merupakan pembelajaran juga dari saya. Pada tanggal 19 Januari 2022 itu pukul 5 saya mengalami musibah yang dimana kebetulan saya punya sampingan sebagai ojol Shopee Food Driver. Pada waktu itu saya mendapatkan sebuah orderan fiktif. Jadi mendapatkan order fiktif, dan ternyata yang membuat orderan fiktif itu adalah hackernya sendiri. Pada saat terjadi penipuan online, maksud saya terjadi orderan fiktif, tiba-tiba ada telepon by WhatsApp yang mengaku sebagai customer service Shopee Food. Langsung menghubungi saya dan dia mencoba verifikasi apakah sudah pengenselan orderan atau malah sebaliknya sudah menutup orderan, sehingga kalau sudah close orderan duit tidak bisa kembali lagi. Nah, pada waktu dapat orderan fiktif itu perkiraan sekitar 216.000 dan sudah di close sehingga sulit untuk mengembalikan. Bayangkan ada pesanan makanan yang cukup banyak, tiba-tiba orderan itu dalam sekejap setelah memesan dia bisa cancel secara tiba-tiba. Nah, tidak lama kemudian, dalam hitungan berapa menit, yang mengaku oknum sebagai customer service Shopee menelpon saya by WhatsApp, tiba-tiba memverifikasi saya, dan ujung-ujungnya ingin mengembalikan dana hasil dari orderan fiktif tersebut sejumlah 216. Ternyata setelah diverifikasi, saya diminta untuk mengecek rekening saya, karena kan akun saya dengan rekening tersebut berintegrasi. Apabila misalnya mau mencairkan dana dari akun Shopee Food itu sendiri, pasti akan masuk ke dalam rekening. Lalu setelah saya cek rekening, ternyata duitnya belum masuk. Tiba-tiba saya hubungin, kebetulan pada waktu itu terjadi saya tidak diperbolehkan untuk mematikan handphone, jadi dia memandu terus sampai akhirnya setelah saya bilang nggak berhasil masuk, dia coba kirim form digital. Nah, form digital ini sudah terkasih sobat-sobat setia, rekan-rekan. Nah, hati-hati nih apabila rekan-rekan sobat setia, teman-teman terkasih mendapatkan form digital seperti ini. Saya kemakan, saya tertipu, dan saya tiba-tiba masuk dalam form digital ini untuk mengisi form digital, dan tanpa disadari tiba-tiba ini kalau teman-teman lihat di sini ada 1, 2, 3, ada 3 form. Kalau Anda buka form ini akan muncul seperti ini ya. Nah, saat waktu saya ketipu dapatkan orderan fiktif, tiba-tiba dia WhatsApp seperti ini. Halo, dan mengaku
Di nomor atas Anda bisa lihat, hati-hati yang depan kodenya +1 dalam kurung 226 840 2009. Hati-hati teman-teman, sobat setia, hati-hati dengan nomor ini. Saya mau tunjukkan bahwa sebenarnya nomor saya sudah diincar udah lama, tapi akhirnya mereka berani melakukan skenario dan berani menipu baru-baru ini. Sebenarnya skenario ini sudah mereka buat lama sekali. Mereka sebelumnya sempat mengirimkan, ya ini saya tunjukkan juga nomor-nomor seperti ini. Hati-hati ya. Sobat setia, teman-teman, saudara terkasih, hati-hati dengan nomor-nomor ya yang saya tunjukkan. Shopee Food atau call center atau customer service Shopee Food tidak pernah mengirimkan WhatsApp yang bukan akun resminya seperti ini. Nah, kalau sobat setia melihatnya, biasanya dia kirim WhatsApp dengan bahasa yang profesional, kalimat-kalimatnya seperti ini. Ya. Coba lihat, ngaku sebagai Fahmi CS Shopee Food. Kalimatnya seperti ini, ya. Lalu juga kalimat-kalimatnya seperti ini. Ternyata ini bukan akun resminya, ya. Dan beberapa kali juga mengaku sebagai Shopee Food Jakbar 9. Kalimatnya seperti ini, ya, mengaku-ngaku. Luar biasa sekali. Apa namanya? Dia mengaku sebagai CS. Hati-hati, saya katakan hati-hati. Kalau udah seperti ini berarti akun saudara sudah disadap secara tidak langsung. Ya. Dan saya sudah melaporkan kepada pihak Shopee Food atau CS Shopee Food resminya itu, ingat nomornya 1500 702 dan 021 5081 5911. Ya, ini. Dan dia nggak pernah WhatsApp. Saya tunjukkan WhatsApp resminya dari pihak Shopee Food resminya itu seperti ini. Nah, di atasnya itu ada lingkaran bulat warna hijau tanda centang. Kalau dapat nomor resmi dari Shopee Food ini ada tanda centang dalam sebuah lingkaran, ya. Ini akun WhatsApp yang resmi. Dan dia nggak pernah telepon by WhatsApp. Saya katakan teman-teman ojol yang lain atau siapapun, ingat atau mungkin ojol-ojol entah Grab atau Gojek, apapun, hati-hati, pastikan supaya kita sadar akun resmi. Kalau Anda mendapatkan nomor seperti yang saya katakan tadi ini, hati-hati, segera dimatikan, segera matikan, atau Anda jangan terima begitu saja, karena ini sebuah nomor-nomor penipuan, bukan akun resmi. Setelah saya buka pencet berikutnya, ajudan tiba-tiba muncul nomor ini, nama-nama ini. Masukkan nomor nominal pengembalian, angka nomor kartu ATM yang terdaftar, masukkan PIN M-Banking. Disinilah saya sadar tidak sadar, ya, diminta pada saat itu kondisi saya memang lagi sedang kredit, dan tiba-tiba saya diminta untuk masukkan nomor kartu ATM. Ini yang sadar tidak sadar, bodohnya saya. Lalu saya juga mencoba untuk masukkan PIN banking dengan 2 digit, dan sisanya saya bilang ini kayaknya nggak bisa nih masukkan M-Banking. Nggak masalah, cuma 2 digit, kata pelaku oknumnya, kata si oknumnya. Lalu saya coba ajukan. Setelah itu tiba-tiba saya diminta isi form lagi, sama seperti yang tadi form digital tersebut. Ya, di sini form digital yang kedua. Tiba-tiba muncullah kode OTP dari SMS, yang akhirnya saya masukkan kode OTP ini ke dalam sebuah kolom ini. Itulah saya termakan omongannya dia, dan antara sadar dan tidak sadar, seperti saya ditekan juga. Pada waktu itu saya memang lagi bingung. Tiba-tiba setelah saya
kemakan omongannya dia, dan saya dibimbing untuk masukkan kode OTP beberapa kali. Akhirnya tiba-tiba saya setelah itu muncul kesadaran untuk mengecek nomor rekening di mobile banking saya. Pas begitu sudah dibuka, ternyata transaksi saya tidak bisa diproses kembali. Saya segera buru-buru ke ATM, ternyata benar-benar begitu dicek di ATM tinggal saldo Rp1.000 dari sekian puluh juta, dari sekian puluhan juta. Padahal itu duit untuk kepentingan buat keluarga, buat buat kehidupan saya sehari-hari semuanya. Tiba-tiba ludes semua, nilai nominalnya sampai limitnya tinggal 1.000. Inilah musibah, saya sangat sedih sekali, benar-benar. Kebetulan waktu itu saya kondisi waktu masih bertugas di Jawa Timur. Saya tidak ada siapa-siapa, cuman nggak ada siapa-siapa. Kebetulan rencana waktu itu bulan Februari, saya juga mau pulang ke area rumah saya di Jawa Barat. Namun ternyata saya kena musibah penipuan online ini. Dan saya waktu kejadian itu segera kontak atau telepon ke Halo BCA. Dan ternyata Halo BCA mencoba untuk menyelidiki atau menginvestigasi. Ternyata terdapat aliran dana di mana rekening saya yang sudah disabotase itu mencoba mentransfer kepada seseorang yang mengatasnamakan, saya tidak mau menyebutkan namanya. Namun ternyata orang tersebut bukan oknum penipu atau pengumpul dana, melainkan dia korban. Jadi pada waktu yang bersamaan, hackernya ini mencoba menyabotase mobile banking saya dan mencoba menyabotase, menyadap mobile banking si orang tersebut, sehingga dana saya dipindahkan atau ditransfer kepada orang tersebut supaya si orang tersebut dinyatakan sebagai pengumpul dana. Namun ternyata orang tersebut yang dikatakan sebagai pengumpul dana, ternyata dia juga korban. Sempat rekeningnya dan nomor teleponnya kalau tidak salah diblokir, dan saya oleh pihak Halo BCA dimediasikan. Ternyata orang tersebut korban juga sama seperti saya, cuman untungnya rekeningnya tidak ada tabungan. Namun setelah dana saya pindah ke rekening orang tersebut, ternyata pada saat waktu yang sama disabotase, dan uang keuangan duit yang sudah transfer itu ditransfer di banyak. Nah, ini saya mau tunjukkan. Ternyata setelah kejadian besokannya, setelah pemulihan ATM dan pergantian kartu baru saya atau ATM saya ngecek muncul. Hati-hati, di sini dia melakukan tindakan transaksi ke one click di Dana. Ada lagi juga yang sama, dan Halo BCA tidak bisa menjamin untuk mengembalikan dana. Lalu ada juga, mungkin saya coba cari, dia ada coba mentransfer, bukan saya yang melakukan transfer, melainkan si oknumnya. Dia mencoba untuk melakukan transfer kepada pihak Bank Jago, ya. Bank Jago ini, saya mau tunjukkan Bank Jago itu siapa sih. Nah, teman-teman atau sobat setia harus tahu, Bank Jago ini salah satu aplikasi yang ada di sebuah aplikasi Gojek. Jadi yang namanya benar-benar fisik bank tersebut, bankir atau Bank Jago tidak ada, melainkan dia salah satu aplikasi ada di Gojek. Jadi yang namanya bank secara fisik tidak ada, namanya Bank Jago. Nah, tiba-tiba orang oknum tersebut, hacker tersebut mencoba mentransfer melalui Bank Jago ini. Saya tidak tahu cara kerja hackernya seperti apa, tetapi canggih juga. Karena rekan-rekan atau sobat setia, bahwa di akhir zaman ini harus kita ingat, di dalam pengetahuan manusia di akhir zaman makin bertambah. Sehingga saking pengetahuannya makin bertambah, kemampuan mengelola data, teknologinya semakin canggih. Keesokannya saya coba untuk melaporkan, membuat berita acara pihak kepolisian setempat pada waktu itu, dan selidik
dapat informasi banyak kasus penipuan ini oknumnya adalah orang-orang yang di luar pulau, ya, entah di area Sulawesi atau di Kalimantan. Kebetulan kejadiannya saya di areanya kebetulan di Jawa Timur. Namun ternyata orang pelakunya ini di luar pulau. Artinya kalau dia melakukan tindakan kriminal penipuan online ini supaya jauh dari sadap dari pihak yang berwajib. Ya kata kasarnya ya simpelnya begini, ngapain sih jauh-jauh nyelidikin sampai ke luar pulau? Cuman masalah seperti ini, ya kan? Tapi perlu kita waspadai, siapapun bisa kena. Dan hal ini terjadi mungkin bukan hanya saya saja, melainkan ini sasarannya banyak sekali kepada pihak ojol-ojol. Nah, teman-teman, rekan-rekan Pak Ojol, untuk berhati-hati supaya ini saya memberikan informasi supaya teman-teman ojol tidak terjadi apa yang seperti saya lah terjadi musibah ini. Walaupun memang jujur bahwa saya punya kerjaan sampingan sebagai ojol ini buat pelayanan saya sekaligus untuk kerja sambilan. Jadi ternyata saya juga mengalami musibah yang sangat memprihatinkan bagi saya pribadi. Ini buat pembelajaran buat kita semua. Mohon teman-teman ojol atau yang lainnya untuk membagikan informasi ini sebab dari pihak yang berwajib, pihak kepolisian dimanapun mendukung untuk keberadaan khususnya untuk memberitahukan informasi penipuan online supaya jangan sampai banyak warga masyarakat rakyat yang terjadi musibah seperti yang saya alami. Mungkin ada artis yang baru-baru ini yang terkenal mengalami penipuan yang seperti saya alami juga. Semoga teman-teman tidak apa yang saya alami. Yang penting ingat informasi tetap dibagikan, tolong di-like and subscribe. Bagikan yang lain supaya jangan terjadi sesuatu dalam diri Anda. Untuk sementara gitu dulu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Tuhan memberkati selalu kita semua, diberikan kesehatan dan perlindungan, dijauhkan dari musibah. Tuhan memberkati.